Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Irena. Kali ini kita akan belajar materi peluang untuk kelas 10. Sebelum kita masuk ke inti materi hari ini, di sini saya mempunyai dua gambar. Yang pertama yaitu gambar seseorang yang sedang bermain basket. Yang kedua, gambar seseorang yang sedang mengocok dadu. Coba bayangkan kamu sedang ingin bermain basket di lapangan sore ini. Kamu melihat ke langit, ada awan gelap. Apa yang kamu pikirkan? Nah, mungkin kamu akan berpikir, kira-kira hujan nggak ya? Atau kamu akan berpikir, kalau aku lempar bola, berapa peluangnya masuk? Untuk gambar yang kedua, coba ingat ketika kamu bermain game dan harus mengocok dadu untuk mendapatkan angka tertentu. Mengapa kadang berhasil, kadang tidak? Terkadang muncul mata dadu 6, terkadang juga muncul mata dadu 4 atau yang lainnya. Ya. Nah, jadi permasalahan ini tuh bisa kita selesaikan dengan mempelajari materi peluang hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menentukan ruang sampel dan distribusi peluang suatu kejadian, membedakan dan menerapkan konsep frekuensi relatif, frekuensi harapan, serta kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas, menggunakan aturan penjumlahan untuk menghitung peluang gabungan kejadian, baik saling lepas maupun tidak saling lepas. Menerapkan aturan perkalian untuk menghitung peluang kejadian majemuk saling bebas. Memanfaatkan konsep peluang untuk memprediksi dan menyelesaikan masalah sederhana dalam konteks nyata. Pengertian peluang. Kira-kira apakah ada yang sudah tahu apa itu peluang? Ya, peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu kejadian atau event yang akan terjadi atau tidak terjadi di masa mendatang. Contohnya, peluang hujan berdasarkan prediksi cuaca. Peluang mendapatkan angka genap saat melempar dadu. Peluang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti 1/2, 1/4, atau yang lainnya. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk desimal, seperti 0,5, 0,25, atau yang lainnya. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk persen, seperti 50%, 25%, atau yang lain. Garis peluang. Nah, jadi nilai peluang itu ada di antara 0 sampai 1. Nah, 0 ini untuk kejadian yang mustahil, berarti tidak mungkin terjadi. Nah, sedangkan 1 itu untuk kejadian yang pasti terjadi. Nah, antara 0 sampai 1 bisa saja kemungkinannya atau peluangnya itu sama atau seimbang. Berarti 1/2. Bisa juga kejadian itu kemungkinan kecil, seperti munculnya angka 1 pada dadu yang bermata 6, jadinya 1/6. Atau kejadian itu memiliki kemungkinan yang besar, seperti mengambil 4 bola dari 5 bola yang ada. Jadi peluangnya 4/5. Jadi kemungkinan besarnya bolanya terambil. Kemudian ketika kita mempelajari materi peluang, ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan acak. Biasanya disimbolkan dengan huruf S kapital. Contohnya, jika kita melempar sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya, setiap angka yang bisa muncul dari dadu itu termasuk dalam ruang sampel. Nah, kalau misalkan ditanya, kejadian mendapatkan angka genap saat melempar dadu adalah, kita misalkan kejadian ini adalah kejadian A. Berarti A sama dengan himpunan 2, 4, dan 6. Nah, karena hanya itu saja di antara semua mata dadu yang angkanya genap.
Peluang itu dapat dirumuskan PA sama dengan NA dibagi N, di mana PA itu adalah peluang kejadian A. NA itu banyaknya kejadian yang diinginkan. Nah, ini kita misalkan kejadian ini adalah A. Nya NA, PA, kemudian NS. NS itu banyaknya ruang sampel. Sekarang, ayo menentukan distribusi peluang untuk kejadian melempar dua keping uang logam dengan dua kemungkinan hasil. Gambar, angka. Nah, terlebih dahulu kita harus mencari banyaknya ruang sampel. Bisa menggunakan tabel. Nah, di tabel ini ada uang logam pertama, kemungkinan hasilnya G atau A. G ini simbol untuk gambar dan A simbol untuk angka. Uang logam yang kedua, kemungkinan hasilnya juga sama, gambar atau angka, G atau A. Jadi dari sini kita bisa mencari ruang sampelnya itu ada berapa dan anggotanya ada apa saja. Yang pertama, berarti di sini kita dapat G, G. Uang logam pertama muncul gambar, uang logam kedua muncul gambar. Ya, G, G. Nah, yang kedua berarti di sini G dan A. Nah, uang logam pertama muncul gambar dan uang logam kedua muncul angka. Selanjutnya berarti ada A, G. Yang keempat berarti A, A. Jadi, banyaknya ruang sampel ada 4. 1, 2, 3, dan anggotanya ada GG, GA, kemudian AG, dan AA. Distribusi peluang, jadi kita bisa nuliskan di tabel ini. Peluangnya berapa ya? Jumlah gambar 0. Nah, berarti tidak ada muncul gambar sama sekali. Atau bisa dikatakan angka semua. Ternyata angka dan angka ini ada satu kejadian. Berarti 1/4. Nah, ruang sampelnya ada 4. Kemudian jumlah gambar 1. Nah, berarti muncul gambar 1. Seperti ini. Nah, 1, 1. Ternyata ada dua kejadian. Berarti peluangnya 2/4. Atau bisa kita sederhanakan jadi 1/2. Yang ketiga, jumlah gambar 2. Berarti uang logam pertama muncul gambar, uang logam yang kedua juga muncul gambar. Seperti ini. Nah, ternyata ada satu kejadian. Berarti ini 1/4. Nah, jadi seperti itu untuk distribusi peluang. Kemudian frekuensi relatif dan frekuensi harapan. Frekuensi relatif atau empiris peluang yang dihitung berdasarkan hasil percobaan. Nah, biasanya dirumuskan banyak kejadian A terjadi dibagi banyaknya percobaan. Contohnya, dari 100 siswa yang disurvei, 45 suka matematika. Sehingga frekuensi relatif siswa suka matematika adalah 45/100. Sama dengan 0,45. Frekuensi harapan atau teoretis adalah perkiraan banyaknya kejadian A dalam N percobaan. Nah, biasanya dirumuskan PA dikali N. Contohnya, jika peluang hujan hari ini 70% dan ada 200 kegiatan outdoor yang terjadwal, maka frekuensi harapan kegiatan yang terkena hujan adalah 70%, kita ubah menjadi desimal, 0,7 dikali 200 kegiatan, berarti 140. Sekarang kita masuk ke topik aturan penjumlahan. Jika terdapat N kejadian saling lepas, di mana K sama dengan banyak cara pada kejadian, K1 banyak cara pada kejadian pertama, K2 banyak cara pada kejadian kedua, dan seterusnya sampai Kn
banyak cara pada kejadian ke N, maka banyak cara untuk N peristiwa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah sampai seterusnya ditambah KN, kejadian ke N. Contoh soal, Luna ingin mendengarkan lagu. Ada 8 lagu irama pop, 4 lagu irama rock, dan 2 lagu irama dangdut. Berapa cara Luna dapat memilih lagu yang akan didengar? Nah, kita jawab. Jadi Luna ini hanya dapat mendengarkan salah satu saja. Tidak mungkin dia mendengarkan secara bersamaan. Nah, jadi bisa kita selesaikan dengan menggunakan aturan penjumlahan. Kita coba lihat di sini ada 3 kejadian. Kejadian yang pertama yaitu 8 lagu irama pop. Nah, berarti kita tulis K sama dengan kejadian pertama 8. Kejadian kedua ini lagu irama rock 4. Berarti ditambah 4. Kejadian yang ketiga yaitu lagu irama dangdut 2. Nah, dengan menggunakan aturan penjumlahan, berarti 8 ditambah 4 ditambah 2. 14 cara. Selanjutnya, peluang kejadian majemuk. Yang pertama, peluang kejadian saling lepas, di mana dua kejadian yang tidak mungkin terjadi bersamaan atau tidak memiliki irisan. Contohnya, muncul angka 2 dan muncul angka 3 pada dadu. Jika digambarkan menggunakan diagram Venn, maka gambarnya seperti berikut. Antara kejadian A dan kejadian B tidak memiliki irisan. Rumusnya, PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Yang kedua, peluang kejadian tidak saling lepas, di mana dua kejadian yang bisa terjadi bersamaan atau memiliki irisan. Contohnya, suka matematika dan suka fisika. Nah, jadi seorang siswa itu bisa menyukai keduanya. Nah, jika digambarkan dengan diagram Venn, maka ada kejadian A dan kejadian B yang memiliki irisan yang sama, ada kejadian yang sama. Nah, jadi ada irisannya. Rumusnya, PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Jadi, peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang kejadian A yang sama dengan kejadian B. Peluang kejadian majemuk yang berikutnya yaitu peluang saling bebas. Peluang yang menggambarkan dua atau lebih kejadian yang tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Biasanya dicirikan dengan percobaan dengan pengambilan. Rumusnya, PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Peluang A dikali peluang B. Contohnya, mengambil bola lalu mengembalikan, kemudian mengambil lagi. Nah, jadi seperti gambar ini. Sebelumnya ada 7 bola, kemudian diambil satu, setelah diambil dikembalikan lagi. Nah, menjadi tetap 7 bola, jadi tidak mempengaruhi. Contoh soal. Yang pertama, seperangkat kartu diberi nomor 1 sampai 21. Tentukan peluang terambilnya kartu bernomor ganjil. Untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui ruang sampelnya. Diberi nomor 1 sampai 21. Nah, ruang sampel biasanya disimbolkan dengan huruf S kapital. Berarti S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 21. Nah, karena di sini nomornya 1 sampai 21.
Nah, kemudian NS, nah banyaknya anggota S ini ternyata ada 21. Yang ditanya peluang terambilnya kartu bernomor ganjil. Berarti kita misalkan dulu kejadian terambilnya kartu bernomor ganjil ini sebagai kejadian A. Nah, dari angka 1 sampai 21 yang merupakan nomor ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan 21. Nah, setelah kita mendata, kemudian kita cari banyaknya anggota A ini ada berapa? Tahu NA-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata NA-nya ada 11. Setelah mengetahui NA dan juga NS, baru kita bisa menentukan peluangnya. PA, karena kita memisalkan kejadian ini kejadian A. PA sama dengan NA per NS. NA-nya 11, NS-nya 21. Jadi 11 per 21. Nah, ini adalah peluang terambilnya kartu bernomor ganjil. Contoh soal yang kedua, dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah, 3 bola biru, dan 3 bola putih. Jika suatu kotak diambil secara acak, berapa peluang terambilnya bola merah atau biru, bola biru atau putih? Nah, untuk kasus yang nomor 2, ini tetap kita harus mengetahui terlebih dahulu NS-nya. Nah, NS di sini berarti sama dengan total bola. Nah, total bolanya ada 4 tambah 3 tambah 3, 10. Nah, kemudian kita kerjakan yang bagian A terlebih dahulu. Peluang terambilnya bola merah, kita misalkan kejadian A. Peluang terambilnya bola biru, kita misalkan kejadian B. Berarti NA bola merah tadi ada 4, berarti NA-nya 4. NB bola biru ada 3, berarti NB-nya 3. Setelah mengetahui NA dan NB, nah kita cari peluangnya. Peluang terambil bola merah atau biru. Ini salah satu contoh kejadian saling lepas. Saling lepas. Nah, berarti PA gabung B sama dengan PA tambah PB. PA berarti NA per NS tambah PB berarti NB per NS. Nah, NA 4, NS-nya 10, berarti 4 per 10. NB-nya 3, NS-nya 10, jadi 3 per 10. Berarti peluangnya adalah 7 per 10. Atau kalau mau diubah dalam bentuk desimal, berarti peluangnya adalah 0,7. Ini untuk yang bagian A. Sekarang yang bagian B. Peluang terambilnya bola biru atau putih. Kita misalkan terlebih dahulu, kejadian terambilnya bola biru ini kejadian B, dan kejadian terambil bola putih ini kejadian C. Nah, berarti kita harus tahu terlebih dahulu NC-nya. NC berarti 3 karena ada 3 bola putih. Nah, karena ini juga kejadian saling lepas, berarti P, B gabung C karena kita memisalkan kejadian B dan C. Berarti ini PB ditambah PC. PB berarti NB per NS. PC berarti NC per NS. NB-nya 3, NS-nya 10, berarti 3 per 10. NC juga 3, NS-nya 10, jadinya 3 per 10. Berarti peluang terambilnya bola biru atau putih sama dengan 6 per 10. Atau kalau mau diubah ke dalam bentuk desimal berarti 0,6.
Sekarang contoh soal yang ketiga. Dari satu set kartu Bright yang terdiri dari 52 kartu, diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu berwarna merah atau kartu bernomor 10. Nah, deretan kartunya ada ini, seperti ini. Kita cari terlebih dahulu NS-nya. Untuk soal nomor 3, ini NS-nya berarti 52, karena ada 52 kartu. NS sama dengan 52. Kemudian kejadian yang pertama terambil kartu berwarna merah. Nah, ini kita misalkan kejadian A. NA, kejadian terambil kartu berwarna merah, ini ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Kemudian ada lagi yang bentuknya wajib, juga 13. Berarti NA-nya 13 tambah 13, 26. Kemudian kejadian terambil kartu bernomor 10, ini kita misalkan kejadian B. Berarti NB sama dengan yang bernomor 10. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, NB-nya ada 4. Ternyata ada kejadian yang kartunya berwarna merah dan juga bernomor 10. Nah, seperti ini. Berarti ini ada irisannya, NA irisan B. Ada 2. 2 kartu yang nomor 10 juga berwarna merah. Ini salah satu contoh kejadian tidak saling lepas. Tidak saling lepas. Jadi ini kita bisa menyelesaikan dengan PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurangi PA irisan B. PA berarti NA per NS. PB NB per NS. PA irisan B jadinya NA irisan B per NS. Nah, tinggal kita substitusi. NA-nya 26, NS-nya 52. NB 4, NS-nya 52. NA irisan B 2 per 52. Nah, kita operasikan. 26 tambah 4 kurangi 2, 28. 28 per 52. Atau bisa juga disederhanakan menjadi 7 per 13. Nah, jadi peluang terambilnya kartu berwarna merah atau kartu bernomor 10 adalah 7 per 13. Contoh soal yang keempat, dua buah dadu dilempar satu kali secara bersamaan. Hitunglah peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Nah, di sini ada dua buah dadu yang dilempar satu kali. Nah, di mana dadu itu NS-nya ada 6. Karena S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian munculnya angka genap pada dadu pertama. Angka genap ini kita misalkan A pada dadu pertama ini. Berarti A itu kemungkinannya 2, 4, 6. Nah, jadi NA sama dengan 3. Kemudian kejadian yang kedua, pada dadu kedua muncul angka ganjil prima. Berarti angka ganjil prima ada 3 dan 5. Jadinya NB sama dengan 2. Nah, ini adalah salah satu contoh peluang kejadian saling bebas. Ada kata dan di sini. Kalau yang sebelumnya tadi kata atau.
Nah, berarti ini kita bisa mencari menggunakan rumus PA irisan B sama dengan PA dikali PB. PA berarti NA per NS dikali PB NB per NS. NA-nya 3, NS-nya 6, berarti 3 per 6. Dikali NB-nya 2, NS-nya 6. Nya 2 per 6. Dikali berarti 6 per 36. Atau kalau disederhanakan menjadi 1 per 6. Nah, jadi peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua adalah 1 per 6. Contoh soal yang kelima, Sani dan Oka sedang bermain bola basket. Berdasarkan data latihan sebelumnya, seperti yang ada dalam tabel, pemain Sani total tembakan 100, tembakan masuk 10. Pemain Oka total tembakan 100, tembakan masuk 20. Keberhasilan tembakan Sani dan Oka saling bebas. Mereka akan bertanding melawan tim lawan. Aturan kemenangan tim menang jika minimal satu pemain berhasil memasukkan bola. Tim kalah jika kedua pemain gagal memasukkan bola. Pernyataan pelatih, peluang kedua pemain gagal sama dengan 0,9 dikali 0,8 sama dengan 0,72. Jadi peluang kita kalah sangat besar. Kita pasti kalah. Tentukan peluang masuk Sani, PS, dan peluang masuk OK, PO, dari data latihan, hitung semua peluang kejadian, evaluasi pernyataan pelatih, serta simpulkan strategi terbaik tim. Kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui dalam soal. Yang pertama yaitu tabel yang berisikan nama pemain, total tembakan, dan tembakan masuk. Kemudian aturan kemenangan di mana tim menang jika minimal satu pemain berhasil memasukkan bola, tim kalah jika kedua pemain gagal memasukkan bola, dan pernyataan pelatih peluang kedua pemain gagal 0,72, jadi peluang kita kalah sangat besar, kita pasti kalah. Yang ditanya yaitu peluang masuk Sani, peluang masuk Oka, kemudian semua peluang kejadian, evaluasi pernyataan pelatih, serta simpulkan strategi terbaik tim. Yang kita jawab pertama yaitu peluang masuk Sani atau PS. Oke, kita cari PS-nya terlebih dahulu. Nah, PS berarti tembakan masuk Sani 10, totalnya 100, jadinya 10 per 100. Berarti peluang masuk Sani ini adalah 0,1. Nah, kemudian peluang masuk OK atau PO. Nah, berarti tembakan masuk OK ada 20, total seluruh tembakan 100. Jadinya 20 per 100. 0,2. Nah, karena ini tadi diminta menghitung semua peluang kejadian, nah jadi setelah peluang Sani masuk ini 0,1, peluang OK 0,2, berarti kita bisa tuliskan bahwa peluang keduanya masuk sama dengan 0,1 dikali 0,2 sama dengan 0,02. Nah, kemudian bagaimana kalau kedua orang ini gagal? Nah, kita hitung terlebih dahulu peluang Sani gagal. Nah, peluang Sani gagal ini berarti komplement dari peluang Sani masuk. Jadinya 1 dikurangi 0,1 di 0,9. Nah, kemudian untuk peluang Oka gagal, nah ini juga sama. Berarti komplement dari peluang Oka masuk sama dengan 1 dikurangi 0,2 di 0,8. Nah, setelah itu kita hitung juga peluang keduanya gagal. Nah, peluang keduanya gagal berarti 0,9 dikali 0,8. 0,72. Ternyata perhitungan menunjukkan bahwa peluang keduanya gagal 0,72, sesuai dengan pernyataan pelatih.
Namun di sini yang perlu dievaluasi dari pernyataan pelatih adalah yang menyatakan bahwa kita pasti kalah. Nah, padahal tim menang jika minimal satu pemain berhasil memasukkan bola. Itu artinya bisa jika Sani yang berhasil dan Oka gagal. Atau Sani gagal, Oka berhasil. Nah, jadi kita cari terlebih dahulu peluang Sani berhasil dan Oka gagal. Nah, peluang Sani berhasil adalah 0,1. Peluang Oka gagal adalah 0,8. Berarti 0,1 dikali 0,8. Jadinya 0,08. Nah, sekarang kita hitung bagaimana kalau yang Oka berhasil dan Sani yang gagal. Berarti peluang Oka berhasil 0,2 dan Sani gagal adalah 0,9. Berarti 0,2 dikali 0,9. Jadinya 0,18. Nah, jadi belum pasti kalah. Nah, karena minimal satu berhasil, jadinya masih mempunyai peluang kemenangan, yaitu 0,08 ditambah 0,18 ditambah 0,02. Nah, yang mana 0,02 ini adalah peluang keduanya berhasil. Nah, jadi total peluangnya 0,28. Jadi tim ini masih mempunyai kesempatan untuk menang yaitu 0,28 atau 28%. Bisa juga 0,28 ini diperoleh dari komplement dari peluang keduanya gagal. Nah, tadi peluang keduanya gagal 0,72. Berarti peluang keduanya berhasil, jadinya 1 kurangi 0,72. 0,28. Nah, sama. Kemudian kita coba simpulkan strategi terbaik untuk tim Sani dan Oka. Selain meningkatkan akurasi Sani dan Oka dalam penembakan bola, nah, bisa juga dengan fokus ke Sani terlebih dahulu. Nah, jadi coba kalau Sani ini tingkat keberhasilannya atau peluang masuk Sani ini ditingkatkan menjadi 0,5. Nah, misal fokus terlebih dahulu ke Sani, peluang masuk Sani ditingkatkan menjadi 0,5 dan peluang masuk Oka sementara masih tetap 0,2. Nah, berarti peluang Sani gagal. Nah, peluang Sani gagal ini 0,5 dan peluang Oka gagal 0,8. Nah, keduanya gagal. Berarti peluang kalah karena keduanya gagal 0,5 dikali 0,8 sama dengan 0,40. Nah, jadi peluang untuk menang Sani dan Oka ini menjadi 1 kurangi 0,40. Jadinya 0,60. Nah, jadi ini naik drastis dari peluang menang yang sebelumnya hanya 0,28. Jadi salah satu strategi terbaik adalah dengan meningkatkan akurasi tembakan oleh Sani. Bisa juga dengan meningkatkan akurasi keduanya, Sani dan Oka, agar mendapatkan peluang kemenangan yang lebih besar. Sekian untuk materi peluang kali ini. Sekarang waktunya kalian untuk berlatih secara mandiri dengan mengerjakan soal-soal yang ada di ELKPD. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.